Kabar bahagia kini datang kepada Ustadz Yusuf Mansur, di mana dirinya kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah setelah dirinya harus dilarikan ke rumah sakit karena hemoglobinnya yang sangat rendah. Raut wajah bahagia pun terlihat dari dirinya yang mengaku sudah bisa melakukan aktivitas kembali dan sudah kembali bugar setelah dirinya menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, ada observasi terakhir hari Senin ya. CT scan abdomen, kontras, kemudian endoskopi, kolonoskopi, dan semuanya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi relatif nggak ditemukan penyebab kenapa turunnya HB. Ya, mudah-mudahan sih emang nggak ada beneran ya. Dan ke depan bisa memperbaiki pola hidup, pola makan, pola istirahat, pola gerak gitu. Segar alhamdulillah. Ya udah nggak ngos-ngosan, udah jajal push up, sit up, udah jajal lari-lari kecil. Ya lo makasih banyak pemirsa semua, doanya pemirsa lah yang membuat saya panjang umur, sehat alhamdulillah. Ada obat yang mesti diminum 2 mingguan ya, tapi lebih banyak sih vitamin ya. Nanti cek lab lagi, mungkin tanggal 7. Tanggal 8 keluar, tanggal 9 konsul lagi. Namanya lagi kondisi begini ya, banyak orang ngedrop hilang gitu loh. Kan orang sekarang kalau udah ngedrop lewat, ngedrop hilang, ngedrop meninggal. Aduh. Nah, kita ya alhamdulillah nih masih bisa diizinin Allah hidup. Kondisinya yang kini sudah segar bugar membuat sang ustadz selalu ingat akan kesehatan dirinya agar tidak mengulang kembali hal yang tidak mengenakan, yang dimana saat itu dirinya harus mendapatkan perawatan intensif karena hemoglobinnya yang rendah. Selain menjaga kesehatan, Ustadz berumur 44 tahun itu juga berpesan untuk generasi anak muda zaman sekarang agar menjaga kesehatan di masa tuanya nanti. Mereka pesan saya untuk merhatiin makanan, merhatiin pola istirahat gitu. Nah, ya ini memang soal ilmu sih ya. Jadi harus nyempetin waktu juga belajar kesehatan walaupun kita bukan mahasiswa kedokteran gitu. Nah, saya memang kurang belajar nih apa aja yang bisa membuat zat besi tercukupi, kemudian darah tercukupi, gitu-gitu tuh saya kurang belajar, kurang merhatiin sehingga lemah lalu drop gitu. Kan proses dropnya sendiri nggak serta-merta kan. Saya diperkirakan sekitar sebulan setengah atau 2 bulan gitu. Karena kalau langsung drop kan tuh kayak diseset gitu kan, ini kan enggak, pelan-pelan kayak bocor halus. Itu benar, pekerjaan emang luar biasa banyak. Tapi jangan lupa, baiknya saya kan baru. Kalau umur saya hari ini 46, mungkin baiknya baru 2-3 tahun terakhir. Atau 4 tahun terakhir. Sedangkan rusaknya udah puluhan tahun. Nah makanya pesen nih buat anak-anak Indonesia, dari kecil yang bener. Gitu, dari remaja yang bener hidupnya. Sehingga tidak ada investasi yang kemudian rusak ketika badan di usia-usia 40 ke atas gitu. Hal yang tidak mengenakan tidak hanya dirasakan oleh Ustadz Yusuf Mansur, Pasha Ungu pun sempat merasakan dirinya terpapar virus corona. Pelantun cinta dalam hati itu pun menceritakan betapa kaget dan parnonya ia saat terpapar virus COVID-19. Ya itu tadi awalnya kan saya paranoid, mikirin sayanya malah, waduh saya aman gak nih gitu kan, takut kenapa-napa, takut apa, makanya istilah saturasi apa kita tes semua, pokoknya udah semua alat kesehatan di rumah udah lengkap semua itu segala macam gitu kasarnya gitu. Terus intens kita awalnya kan belum tuh, cuma sebatas PCR aja sampai nanti kita ketemu dokter dan dokternya juga asik, kita bisa komunikasi kapan aja bisa, malam, tengah malam, nanya ini nanya itu. Udah itu pas ketemu dokter tuh agak lebih tenang sih sebenarnya jujur aja. Awalnya sempat kalau dokter bilang udah, dia bilang ada ini enggak, ada apa namanya, misalnya sesak napas atau apa, enggak sih
Saturasinya coba cek berapa, aman, oh ya udah katanya istirahat aja, lagi capek aja tuh gitu. Nah, artinya ada motivasi di situ, kayak kita juga wah udah bismillah. Saya juga sempat khawatir kan, waduh anak-anak gimana nih. Ternyata itu biasa aja, mereka main, mereka apa. Udah, sempat sih batuk terus Saka tuh sempat demam di awal, di hari kedua. Habis itu udah minum obat panas. Alhamdulillah. Nggak sampai disebut isolasi sih, biasa-biasa aja kita taruh di Bogor. Kan kemarin kenanya kan di sini di rumah Jakarta. Nah, di Bogor, udah kita bilang sama termasuk teteh yang jaga di sana juga, kita bilang jangan kemana-mana ya. Maksudnya jangan sampai ada kontak dengan orang kita juga nggak tahu kan. Kan kita udah ngerasain nih 2 minggu di rumah, sampai saya malah 3 minggu nggak kemana-mana kasarnya gitu loh kan. Gitu. Tapi ya udah pelan-pelan saya bilang udah bismillah gitu. Bismillah. Terlalu parno juga kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi setidaknya badan kita sudah terbangun antibodinya kan dari virus itu kan.